Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Balik lagi bersama gua Bagas di channel Jack Movie. Di kesempatan kali ini, gua akan ngebahas salah satu film zombie yang berjudul 20 Days X Later. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang terbangun dari komanya. Namun, ia sangat terkejut dan kebingungan karena seisi kota sudah sangat sepi seperti tidak ada kehidupan yang diakibatkan oleh menyebarnya wabah virus zombie. Jadi, gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Film dimulai dengan seekor simpanse yang sedang dijadikan objek penelitian di sebuah lab di negara Inggris. Lalu, tak lama kemudian, datang 3 orang penyusup yang merupakan aktivis perlindungan hewan. Mereka pun memfoto seluruh tempat tersebut untuk diviralkan. Tiba-tiba saja, datang seorang ilmuwan yang meminta mereka untuk tidak melepaskan semua simpanse yang ada di sana. Karena ternyata simpanse tersebut sudah terinfeksi virus rabies yang sangat menular jika terkena gigitannya. Namun, para aktivis itu tidak percaya dan menganggapnya hanyalah sebuah omong kosong. Hingga saat salah satu simpanse dilepaskan dari kandangnya, hewan itu pun langsung menyerangnya secara membabi buta. Akibat gigitan simpanse itu, virus rabies pun menyebar dengan sangat cepat dan mengubah mereka semua menjadi zombie yang sangat ganas. Animals are contagious. The infection is in their blood and saliva. Stop! You've no idea! 28 hari setelah kejadian tersebut, Sin pun beralih ke sebuah rumah sakit di kota London, di mana seorang pria bernama Jim terbangun dari koma panjangnya akibat kecelakaan mobil. Jim pun sangat kebingungan melihat rumah sakit yang sangat sepi. Tidak ada manusia sama sekali, bahkan di jalanan sekalipun. Jim mencoba berteriak, namun tidak ada yang menyautnya. Kemudian, Jim akhirnya memutuskan untuk pergi ke gereja yang ada di sana, berharap bisa menemukan seseorang yang bisa ia temui. Namun, Jim sangat terkejut saat melihat banyak jasad manusia yang tertumpuk di sana. Ia pun mencoba untuk memanggil-manggil siapapun yang ada di sana. Namun, tiba-tiba saja, Hello? Jim yang ketakutan pun langsung berlari dari kejaran para zombie tersebut. Dan untungnya, di tengah pelarian itu, ia diselamatkan oleh 2 penyintas yang langsung membawa Jim ke tempat persembunyian mereka yang berada di sebuah toko. Over here! Let's go! Let's go! Please tell me what the fuck is going on. Di sana, Jim menceritakan dirinya yang baru terbangun dari koma akibat kecelakaan. Namun, ia sangat bingung saat mendapati kota London yang sudah sangat sepi, seperti tidak ada kehidupan. Kedua penyintas bernama Selena dan Mark pun menjelaskan bahwa sudah terjadi penyebaran virus mematikan yang sangat menular dan bisa membuat manusia berubah menjadi zombie ganas. Mendengar hal itu, Jim pun sempat tidak percaya. Dan ia berniat untuk menemui kedua orang tuanya. Namun Jim dilarang untuk pergi sendirian karena zombie sangat aktif pada malam hari, sehingga Mark dan Selena pun akan mengantarkan Jim esok pagi ke rumah orang tuanya. Keesokan paginya, mereka bertiga pun langsung OTW ke rumah Jim untuk menemui kedua orang tuanya. Dan saat mereka sudah tiba di sana, mereka pun mencium bau tidak sedap yang berasal dari lantai atas. Ternyata, kedua orang tua Jim sudah tidak bernyawa lagi dengan cara memakan obat hingga overdosis. Mereka mati sambil membawa foto Jim yang masih kecil. Juga terdapat pesan di balik foto tersebut yang bertuliskan, "Dengan cinta yang abadi, kami meninggalkanmu dalam tidur. Kini kami tidur bersamamu dan janganlah terbangun."
Mark dan Selena pun menenangkan Jim yang bersedih karena kedua orang tua Jim mati dengan damai tanpa harus merasakan serangan para zombie. Karena hari sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah Jim dan kembali ke toko esok pagi. Di sana, Jim yang tak bisa tidur pun mencoba memutar rekaman video lama keluarganya yang sangat harmonis. Namun, tiba-tiba saja untungnya, Jim tidak tergigit dan tidak ada darah yang masuk ke mata ataupun mulut. Namun, sayangnya, Mark sempat tergigit oleh zombie yang menyerang sebelumnya, sehingga dengan cepat, Selena pun langsung menghabisi Mark sebelum ia berubah. Jim sangat syok melihat hal tersebut. Namun, Selena menyuruh Jim untuk membersihkan diri, dan mereka harus segera pergi dari sana sebelum para zombie lain berdatangan ke tempat tersebut. Di perjalanan, Selena pun menjelaskan bahwa manusia yang terinfeksi memiliki waktu 20 detik untuk berubah menjadi zombie, sehingga mereka harus menghabisinya sebelum benar-benar menjadi zombie yang ganas. Tak lama kemudian, mereka berdua pun melihat ada lampu cahaya dari salah satu unit apartemen yang letaknya tak jauh dari lokasi mereka saat itu, sehingga mereka berdua pun langsung mendatangi tempat tersebut, berharap bisa bertemu manusia yang masih selamat. Karena tidak ada listrik untuk memakai lift, mereka pun akhirnya menggunakan tangga yang sudah diblokade untuk bisa sampai ke lantai unit apartemen tadi. Namun, saat sedang beristirahat di tengah tangga, tiba-tiba saja terdapat beberapa zombie yang menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejar lewat tangga. Quiet. It's infected. Wait! Down the corridor, flat 157. No! Thank you. So, I'm Frank anyway. Mereka pun akhirnya sampai di unit apartemen tersebut, yang ternyata dihuni oleh seorang bapak-bapak bernama Frank dan putrinya bernama Hannah. Frank pun sangat senang karena akhirnya ada manusia lain yang bisa ia temui, dan mereka semua pun merayakan hal tersebut dengan segelas minuman. Setelah itu, listrik dari aki pun dicabut, dan Jim menyempatkan diri untuk mencukur jenggot serta rambutnya supaya terlihat lebih rapi. Malam itu, mereka semua pun tidur dengan nyenyak di sana. Keesokan harinya, Frank menunjukkan frekuensi radio yang ia temui beberapa hari lalu, dan isinya adalah sebuah rekaman suara yang disampaikan oleh sekelompok militer. Pesan itu berisi ajakan kepada siapapun yang masih selamat di luar sana untuk pergi ke kota Manchester. Para tentara itu menjanjikan perlindungan dan tempat tinggal yang layak. Menurut perhitungan Frank, mereka butuh waktu 1-2 hari untuk sampai ke kota tersebut. Namun, Selena beranggapan bahwa para militer itu mungkin sudah mati karena radio tersebut hanya sebuah rekaman yang diulang-ulang. Hannah pun mengatakan bahwa mereka harus mencobanya daripada harus berdiam diri di sana yang cepat atau lambat. Para zombie mungkin bisa menyusup dan menyerang mereka. Pada akhirnya, mereka semua pun setuju untuk pergi ke kota Manchester menggunakan mobil. Di tengah perjalanan, mereka pun terpaksa harus melewati terowongan gelap karena itu adalah jalan yang tercepat. Mobil mereka pun nekat melewati tumpukan rongsok sehingga membuat ban mobilnya pun menjadi pecah. Dengan cepat, mereka pun bergegas untuk mengganti ban mobilnya. Namun, tanpa disadari, zombie-zombie mulai berdatangan ke arah mereka. Dan ini yang terjadi. Hey, did you hear that? Hey, did you hear that? Dad? Jack Hanna! There's no time, forget the Jack, just lift everyone. Drop it! Come on! Lift it up, push it up! Woo! Untungnya, mereka semua pun masih selamat.
Dan setelah itu, mereka pun berhenti di sebuah minimarket yang persediaannya masih sangat banyak, sehingga mereka pun memanfaatkan diskon 100% dengan sangat baik. Let's shop. Don't take anything that needs to be cooked, okay? Can't just take any crap. Now, single malt, 16-year-old, dark. Tak lupa, mereka juga mengisi bensin di tangki bensin yang terbengkalai. Setelah itu, perjalanan pun kembali dilanjutkan dengan persediaan yang melimpah. Karena sudah hampir gelap, mereka pun beristirahat di puing-puing bangunan terbengkalai sambil memakan hasil lootingan sebelumnya. Saat hari sudah malam, mereka semua pun tidur di dekat puing-puing bangunan tersebut. Keesokan paginya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, akhirnya mereka tiba di kota Manchester. Di sana terdapat pos militer yang sangat sepi, bahkan tidak ada seorang pun. Mengetahui hal itu, Frank pun sangat kesal, karena tempat itu adalah satu-satunya harapan mereka. Sehingga Frank pun terus mencari keberadaan para militer tersebut. Ia pun sempat terganggu dengan suara burung gagak yang sedang memakan bangkai zombie. Ia yang kesal pun langsung mengusir burung gagak itu. Namun tiba-tiba saja, Get out of it! darah zombie itu menetes masuk tepat ke mata Frank, dan ia pun meminta Hannah untuk menjauh darinya sambil mengatakan bahwa ia sangat mencintai Hannah. Dalam waktu beberapa detik saja, Frank pun langsung berubah menjadi zombie, sehingga Selena pun menyuruh Jim untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba saja, Hannah, I love you very much. Keep away from me! Dad? Keep away from me! Keep away from me! What's wrong? Jim! Jim is infected! Jim, kill it! Dad? para tentara pun langsung membawa Jim, Selena, serta Hannah untuk dibawa ke markas utama yang letaknya tak jauh dari pos tersebut. Saat sudah sampai, mereka pun disambut oleh komandan di sana, dan mereka pun langsung diantarkan ke kamar, juga dipersilahkan untuk mandi. Setelah itu, Jim pun mendatangi si komandan, dan si komandan pun meminta maaf karena tempat itu tidak sesuai dugaan Jim, yang mana tempat itu hanyalah rumah biasa yang dijaga hanya 9 tentara, tidak ada rumah sakit, dan tidak ada helikopter. Si komandan pun juga menjelaskan bahwa tempat itu dikelilingi oleh pagar besi, juga banyak ranjau dan perangkap di area luar. Setelahnya, Jim pun diajak untuk berkeliling markas, termasuk ke area belakang rumah, yang terdapat salah satu zombie bernama Mailer sedang diikat sebagai subjek penelitian untuk mempelajari cara kerja infeksi tersebut. Malam harinya, mereka semua pun mengadakan makan malam bersama. Namun, kita diperlihatkan dengan kelakuan hampir semua tentara yang tak memiliki adab, kecuali Sergeant Farrell yang masih memiliki attitude. Lalu, tak lama kemudian, markas mereka pun diserang sekelompok zombie, dan dengan cepat, semua tentara pun langsung bersiap di posisi masing-masing, dan menembaki semua zombie yang datang. Setelah semua zombie berhasil dibasmi, salah satu tentara mencoba untuk berbuat macam-macam ke Selena. Jim yang melihat hal itu pun mencoba membela Selena, namun jelas Jim kalah telak. Hingga akhirnya Sergeant Farrell membantu Jim, dan keributan pun mulai berhenti saat si komandan datang serta menyuruh semua tentara untuk membersihkan jasad-jasad zombie itu. Si komandan pun meminta maaf atas sikap bawahannya itu, dan ia mengajak Jim untuk minum-minum di ruangannya. Di sana, si komandan pun mengungkapkan alasan utama mengapa para tentara menyiarkan pesan di radio,
yaitu agar umat manusia yang selamat, khususnya wanita, datang ke markas mereka untuk membuat keturunan supaya umat manusia tidak punah. Dengan kata lain, kini Selena dan Hana akan dijadikan pembuat keturunan dengan para tentara di sana. Mendengar hal itu, Jim pun langsung bergegas menemui Selena dan Hana untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Namun, tiba-tiba saja, Jim pun dihantam hingga hampir pingsan. Sersan Farrell yang masih memiliki akal sehat pun mencoba untuk membela Jim dan mencoba menyadarkan mereka semua bahwa mereka tidak perlu melakukan hal seperti itu. Namun, rekan-rekan tentara lainnya malah menangkap Farrell untuk dipenjara bersama Jim selama semalaman. Keesokan paginya, Jim dan Farrell pun dijemput oleh dua tentara untuk dieksekusi. Namun, karena masih pemula, salah satu tentara pun hampir menembak temannya sendiri, sehingga sempat terjadi keributan di antara mereka. Jim yang melihat kesempatan itu pun langsung bersembunyi di balik tumpukan mayat. Setelah dirasa aman, ia pun langsung memanjat tembok dan berhasil selamat dari eksekusi tersebut. What fucked? It's having a ball. It's got no vehicle. It's dead. Di sisi lain, Selena dan Hana diminta mempercantik diri dengan mengganti pakaian dan juga berdandan. Saat di kamar, Selena pun meminta Hana untuk meminum sebuah pil supaya tidak merasakan apa-apa. Namun sayangnya, aksi Selena itu ketahuan oleh salah satu tentara dan langsung membuang obat-obatan Selena. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara alarm tanda bahaya berasal dari pos militer yang sengaja dinyalakan oleh Jim untuk memancing komandan dan para anak buahnya. Si komandan dan salah satu anak buahnya pun bergegas datang untuk memburu Jim. Namun yang terjadi, Jim pun berhasil menyusup ke area markas tanpa diketahui siapapun, dan ia pun langsung memutuskan rantai yang mengikat zombie Mailer, sehingga kini zombie itu pun mulai berkeliaran di markas tersebut. Di sisi lain, Selena dan Hana sudah memakai gaun yang disiapkan, namun tanpa disadari, tiba-tiba saja zombie Mailer menerobos masuk ke dalam dan menyerang para tentara di sana. Hana serta Selena pun dibawa oleh salah satu prajurit. Namun karena efek pil yang diminum sebelumnya, Hana yang oleng pun malah berjalan ke ruangan yang lain dan terpisah dari Selena. Kemudian, saat ada salah satu zombie tentara yang masuk ke dalam ruangan, untungnya Hana sempat bersembunyi di balik cermin dan ia pun tidak ketahuan. Jim yang menyusup ke dalam markas pun berhasil menghabisi salah satu tentara. Kemudian, ia terus mencari keberadaan Selena, sampai akhirnya ia melihat Selena yang sedang dibawa oleh salah satu tentara. Sehingga, diam-diam, Jim pun menyerang tentara tersebut hingga tak bernyawa. It's just you and me now, darling. But don't worry, I'm gonna get you. I won't worry about me. Fucking thing. Hannah, it's okay. Kissing her. You stop. I thought it was biting her to get out of here. Come on. Mereka bertiga pun akhirnya berkumpul kembali dan bergegas pergi dari sana. Namun, saat hendak memasuki salah satu mobil, ternyata ada si komandan sudah menunggu di dalam sana dan langsung menembak Jim. Hana yang berada di kursi kemudi pun langsung mengarahkan mobilnya ke zombie Mailer yang berada di belakang. Dan ini yang terjadi.
Setelah berhasil kabur dari sana, untungnya Selena yang punya pengalaman di bidang medis pun langsung segera mengobati luka tembak di tubuh Jim. 28 hari setelah kejadian itu, Jim terbangun di sebuah pondok kecil yang berada di daerah perbukitan. Hari itu, Selena yang baru selesai menjahit kain pun diberitahu Hannah bahwa akan ada sebuah pesawat yang melintas, sehingga mereka semua pun bergegas menyusun kain itu dengan kata hello, dan sepertinya pesan mereka dilihat oleh pesawat yang melintas di atasnya, dan film pun bersambung. It's coming! Think he saw us this time. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bantu YouTuber pemula ini mendapatkan 1000 subscriber pertamanya. Dan sekian, terima kasih.